Komando Pasukan Khusus atau disingkat Kopassus merupakan salah satu satuan elit TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Dari 15 Kodam atau Pangdam di seluruh Indonesia akan mengulas profil dan rekam jejak 6 Jenderal Kopassus yang saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau biasa disingkat Pangdam. 1. Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin. Bapak Maijen TNI Ahmad Daniel menjabat sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan. Pria kelahiran Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Maret tahun 1967 ini, merupakan abituren atau lulusan Akademi Militer 1990 dari Satuan Infanteri Kopassus. Selama meniti karirnya di militer, Bapak Daniel menghabiskan waktunya selama 16 tahun di Kopassus. Medan tugasnya banyak di bidang intelijen, di antaranya, Pasi 1 Intel Yon 33 Grup 3 Kopassus pada tahun 1996 sampai tahun 1998. Kasih 1 Intel Grup 2 Kopassus tahun 2002 sampai tahun 2003. Pabandia Sintel Kopassus periode tahun 2005 sampai tahun 2006. Dan Denintel Kostrat tahun 2006 sampai tahun 2007, Danyon Intel Kostrat tahun 2007 sampai tahun 2009. Wasintel Kasdam Iskandar Muda tahun 2010 sampai tahun 2011, Asintel Kasdam Iskandar Muda tahun 2011 sampai tahun 2012, Paban Utama A1 Bais TNI, tahun 2014 sampai tahun 2015. Sebelum menjabat sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan, lulusan terbaik Seskoad ini menjabat Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri atau Wadan Pusenif Kodiklatat, periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Dan Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda pada tahun 2016 sampai tahun 2020. 2. Maijen TNI Teguh Muji Angkasa. Bapak Maijen TNI Teguh Muji Angkasa resmi menjabat sebagai Pangdam 12, Cendrawasih sejak tanggal 21 Januari tahun 2022. Bapak Muji diangkat sebagai orang nomor 1 di Kodam Cendrawasih berdasarkan Surat Keputusan Jabatan nomor 66/1 angka Romawi _2022. Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Lulusan Akmil 1989 dari Kecabangan Infanteri Kopassus ini pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus ke-33 dalam kurun waktu yang relatif singkat sejak tanggal 22 November tahun 2021 hingga tanggal 21 Januari tahun 2022. Sebelum akhirnya diangkat menjadi Pangdam 12 Cendrawasih. Pria kelahiran tanggal 11 Juni tahun 1967 ini juga pernah menjabat sebagai Asisten Intelijen Danjen Kopassus periode tahun 2011 sampai tahun 2013, dan Wadanjen Kopassus pada tahun 2016 sampai tahun 2017. 3. Mayor Jenderal TNI Widi Prasetyono. Bapak Widi Prasetyono seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yang pada tanggal 23 Maret tahun 2022, menjabat Panglima Komando Daerah Militer 4 di Ponegoro. Sebelumnya beliau menjabat Danjen Kopassus tercepat hanya menjabat 53 hari. Beliau merupakan putra kelahiran Trenggalek, Jawa Timur tanggal 4 Juni tahun 1971. Dan lulusan Akademi Militer tahun 1993, dari Satuan Infanteri Kopassus. Sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI sudah banyak beliau emban diantaranya. Pada tahun 1995 menjabat Danton Grup 2 Kopassus, Kasih Logistik Grup 1 Kopassus tahun 2003. Serta Danyonif 400 Banteng Riders tahun 2009 sampai tahun 2010. Selain itu, Bapak Widi juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim atau Dandim 0735, Surakarta tahun 2011 sampai tahun 2012. Saat itu, Presiden Joko Widodo masih menjadi Wali Kota Solo. Kemudian, lulusan Akmil 1993 ini ditunjuk menjadi Pabandia 1, Pampas Papan 2, Pampers Pamat. Selanjutnya, pada awal pemerintahan Presiden Jokowi Yusuf Kala, suami dari Ibu Novita Permatasari ini, diangkat menjadi ajudan Presiden Jokowi. Karirnya di dunia militer semakin cemerlang, beliau kemudian diangkat menjadi Komandan Rindam 3 Siliwangi pada 2016-2017, kemudian diangkat menjadi Komandan Korem 074 Warastratama pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Selanjutnya, dirotasi menjabat Komandan Korem 091 Aji Surya Natakesuma tahun 2018 sampai tahun 2020. Kurang lebih 2 tahun menjabat di sana kemudian dirotasi dan dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam 4 Diponegoro. Jabatan sebagai Kasdam 4 Diponegoro beliau emban sejak tanggal 9 April tahun 2020. Hingga pada tanggal 21 Januari tahun 2022,
beliau ditunjuk dan diberi amanah untuk memimpin pasukan elit TNI Angkatan Darat yaitu sebagai Komandan Jenderal Kopassus, dan beliau menjabat hanya 53 hari, dan akhirnya beliau diangkat menjabat Pangdam 4 Diponegoro. 4. Maijen TNI Untung Budi Harto. Bapak Maijen TNI Untung Budi Harto merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang kini menjabat sebagai Pangdam Jaya, Jayakarta. Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah tanggal 26 April tahun 1965 ini mengemban amanah yang cukup berat yakni menjaga keamanan di ibu kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Bapak Untung diangkat menjadi Pangdam Jaya menggantikan Maijen TNI Mulyo Aji berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/5/1/2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Sebelum menjabat Pangdam Jaya, lulusan Akmil 1988 ini menduduki jabatan sebagai staf khusus Panglima TNI. Pengangkatan Bapak Untung sempat menimbulkan perdebatan mengingat lulusan Akmil 1988 ini merupakan anggota tim Mawar yang dibentuk Kopassus. Tim Mawar diduga terlibat dalam operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi pada 1998. 5. Maijen TNI Richard Tampubolon. Bapak Mayor Jenderal TNI Richard Horjataruli Tampubolon merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat sejak tanggal 29 Desember tahun 2021 menjabat Pangdam 16 Patimura. Pria berdarah Batak kelahiran Jakarta tanggal 24 Mei tahun 1969 ini, memiliki peran yang sangat besar dalam menumpas aksi terorisme di Indonesia. Sebelum diangkat menjadi Pangdam Patimura, Bapak Richard Tampubolon menjabat sebagai Komandan Komando Operasi Khusus atau Dankoopsus TNI, sebuah pasukan khusus gabungan yang terdiri dari pasukan elit 3 matra yakni Kopassus TNI Angkatan Darat, Denjaka TNI Angkatan Laut dan Kopasgat TNI Angkatan Udara. Lulusan Akmil 1992 ini mengawali pengabdiannya di Satuan Infanteri Korps Baret Merah. Dan beberapa jabatan strategis pernah diemban Bapak Richard Tampubolon, diantaranya Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Kaskongapwilhan 1, Kasdam 6 Mulawarman, dan Rem 023 Kawal Samudera, dan Rindam 6 Mulawarman. Selain itu, Bapak Richard Tampubolon juga pernah menduduki jabatan penting di Satuan Elit TNI Angkatan Darat tersebut yakni sebagai Danyon 11 Grup 1 Kopassus, Wadan Grup 2 Kopassus, Asintel Danjen Kopassus, dan Grup 2 Kopassus, dan Grup 3 Kopassus hingga Wakil Danjen Kopassus pada 2017. Tidak hanya itu, Bapak Richard juga kenyang dengan berbagai penugasan di medan operasi mulai operasi di Timor Timur hingga operasi penanganan konflik sosial di Ambon, Maluku. 6. Maijen TNI Muhammad Hasan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengangkat Maijen TNI Muhammad Hasan sebagai Pangdam Iskandar Muda yang berkedudukan di Aceh sejak tanggal 9 Desember tahun 2021. Bagi lulusan Akmil 1993 ini, penugasannya di provinsi paling barat Indonesia itu bukan hal yang baru, sebab pria berdarah Minangkabau kelahiran Bandung, Jawa Barat pada tanggal 13 Maret tahun 1971, pernah menjabat sebagai Dandim 0104 Aceh Timur pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Selama meniti karirnya di Korps Baret Merah, Danjen Kopassus ke-32 ini pernah mengemban berbagai jabatan strategis. Di antaranya, Komandan Unit Grup 1, Para Komando Kopassus, Danton Grup 1, Para Komando Kopassus, Komandan Kompis 113, Kalajengking Grup 1, Para Komando Kopassus, Kasih Intel Grup 1, Para Komando Kopassus. Muhammad Hasan juga pernah menjabat Wakil Asisten Personel Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus pada 2013, Wakil Komandan Grup 2, Sandi Yuda Kopassus pada tahun 2013 sampai tahun 2014, Wadanjen Kopassus tahun 2019 sampai tahun 2022 sebelum akhirnya menjadi pemimpin tertinggi di Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat sebagai Danjen Kopassus. Di luar Korps Baret Merah, Bapak Muhammad Hasan juga pernah menduduki jabatan sebagai Asrena Pas Pampres, dan Grup A Pas Pampres pada selama 2 tahun pada tahun 2016 sampai tahun 2018, kemudian dan Rem 061, Surya Kencana. Tugas operasi yang pernah dijalaninya cukup banyak yakni, Operasi Timor Timor sekarang Timor Leste pada 1995. Kemudian Operasi Irian Jaya kini bernama Papua pada 1999 dan Operasi Nemangkawi pada 2019 lalu menumpas kelompok kriminal bersenjata, KKB. Itulah 6 profil dan rekam jejak militer Jenderal berdarah Kopassus yang saat ini menjabat sebagai Pangdam. Akhir kata selamat bertugas Jenderal, semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya.